wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Sehingga pada hari ini kita telah dapat melaksanakan dan melanjutkan kegiatan proyek kita pada kurikulum Merdeka, yaitu tentang budaya alam Minangkabau, yang pada hari ini kita akan membahas masih kuliner yang ada di Minangkabau. Selanjutnya selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan sampai kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pemateri kita hari ini yaitu senior kalian, kakak kalian, namanya Muhammad Sukri. Gelar yang biasa dipakai dalam kegiatan membuat video alur sampahan itu Sultan Mencayo. Nanti perkenalan lebih lanjutnya lagi bagaimana perkembangan adat di Minangkabau, bagaimana perkembangan kuliner di Minangkabau, dan bagaimana nanti kuliner kita ini bisa kita jadikan proyek kewirausahaan yang bisa kita kembangkan ke luar lagi. Jadi itu dua materi hari ini yang akan menjadi yang harus kita kembangkan dalam budaya Minangkabau. Maka silakan didengarkan sebaik mungkin, karena nanti kita akan sepakati apa yang akan kita kembangkan dalam proyek kita ini, dan pada akhirnya anak kami akan mempraktekkan misalnya cara membuat paniaram, cara membuat lemang, atau cara membuat galamai, atau cara membuat kuliner-kuliner Minangkabau yang lainnya. Anda semuanya sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti dari beberapa kelompok itu akan kita bedakan kuliner-kulinernya sesuai kesepakatan kita bersama. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa perkembangan kuliner di Minangkabau, kita mintakan kepada kakak kalian Muhammad Sukri untuk menjelaskan materi pada hari ini. Kepada Muhammad Sukri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Malikul Alam dan membarakkan hati dan pikiran dan maafkan pakar dalam rasul. Dia akan alam cinta dia tidak musim barulah ini menjadinya Allah. Selawat untuk salam Nabi Muhammad yang kita kamu laku dan tergantung orang lebih menerangi kepada kita dasar. Lainan daripada itu suliki asana gori sinan babuki untuk berjalan dalam berbenah. Maka keidi asmiri mak mudik kasinan pandang benah suruh seketik tiko disimpang tiko sinan benah sepe satu. Lainan daripada itu bahan sekarang kini ko sedang jadi tak ayah dia dimaku ada gelombang dia lima depoin. Tali tokang biaku bilang kaya disembah urami. Duduk apa duduk tukang pancing kaya butuh benang busuk tuah bicara itu naik. Saja Alex sepuluh jadi saja hitam semerah kuku nan diopir ya pica nan digolong ya boleh. Gunung di masa butiko itu badan gunung merapi. Oh teluhan adalah lanjut. Panjang kan? Badan gunung merapi tempatan di minyak mayat itu asalan dari Bandung. Minyak batigo badu sana kaki tali tigo sepilih tuku dan tigo sejarah. Yang pertama Maharaja Alif yang turun ke Badau, dan kedua Maharaja Jepang yang turun ke Badau Cina, dan bungsu Maharaja Diraja yang turun ke Pulau Pemenang. Sirawi ko di biasa ng kawangan to lautan sa Diyos ko dahulu baru
sinan serangkan angkalangkang 100 buaya putih dagu di bawah batu angka putih di bukit batu petah Batigo. Itulah bukit batu petah sambilangan Banamu bukit Sigutang Utang. Di sinan bukit Tabarani di situ Durata Karaya. Lalu di bawah Loto Setimbago di Yoke Linggudinan Basel. Di sinan Baliria dan Belibau. Manulah tua nantigo 100 larekan dulu. Dan partabu luar tanah data dan babatu bunga setangkre dan basungai bakayu arok dan bakobun di balahan bukit. Bali mau kau di sinan 9 ketua di dalam 2 boleh ketua di luar. Dan kedua luar agama. Nasarili Gunung Marapi saya dalam Gunung Pasaman di lingkar talang yang Kurici di sinan terletak nagari. Dan ketiga luar 50. Dari Sikokok Pinang Tumo sialang meletak basi sampai ke Samuk Sungai Limbang. Maju larinan dulu. Dan Paktapu larinan Kuta di dalam kota pilihan asal dari Raju itu anak dari Datuk Parapati yang Nasabatang. Dan kedua larinan panjang. Asal dari anak Indojati itulah waring dari Datuk Parapati yang Nasabatang. Itu nyolua nanti ke 100 larinan dulu. Dan bapak yang awal agama dan bati yang Mekahnya Madinah dan babiku kasih pertanyaan. Ujung Lopo Tanjung Sungayang Parmato dia teome ikan batu dua teh batu. Salarat dua larat dengan 3 batu kedudukan. Dia teh Parmato di bawah kita terbentang di sinan berdiri dan jadi mago. Ada tidak? Ampunlah ambo di dunia mama guru-guru dan badan bahasa batuan sandi andiko dalam kampung sampai kakian dalam negeri. Keboi tepek bacanya kepulang tepek gambar itu. Taruh kepada dunia mama dan mudo dan air bijaksana menimbang semua baik dan kuasa semua tinggi. Taruh kepada yang mudo pemimpin dunia asal terlalu tanggul sudah. Oleh berkilik lalu kalah bulan sangkap 30. Ikan terkilik dalam air, ikan terkilik di jalur tiru tentu jadikan batin lain. Taruh kepada bunda kandung limpaki rumah anggodang kau hidup tompek banyak kau mati tompek banazar undang-undang kang Madinah paling panjang keseluruh. Taruh kepada adik-adik kesadanya dan mudah nantu bapak ibu majelis guru dalam yang melalui baju. Itulah kalau berbicara tentang kebudayaan Minangkabau sangat panjang. Sejarahnya lah lama. Kalau peristiwa Bukit Marabala dilegalkan adat di situ bahwa mungkin seketika itulah pemerintahan itu dibagi-bagi tahun 1820 itu. Maka di situ dimulai sejarah. Dan sejarah itu tidak mulai dari situ, lah lama saja itu. Tapi pembahasan kita pada hari ini tidak sejarah itu. Tetapi yang akan kita bahas adalah ada 3 namanya. Adat itu secara umum ada 3, ada namanya bunga adat, ada pakaian adat, ada bunga adat, pakaian adat, ada namanya paminan adat. Kalau kuliner di Minangkabau itu namanya bunga adat. Istilahnya makanan di Minangkabau itu banyak ragam. Sesuai kondisi tertentu dipakai makanan itu. Maka itulah yang dinamakan ciri khas kita di Minangkabau. Maka yang pertama adalah itu yang 3 lingkup yang pertama di Minangkabau secara umum ada 3. Yang pertama pakaian adat, yang ketiga bunga adat, dan ketiga permainan adat. Nah itu yang harus pahami dulu. Nah, kemudian adat itu apa? Kira-kira adat apa? Adat itu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan itu disepakati. Barangkali ada, kalau dilanggar ada konsekuensi, ada hukuman barangkali. Karena di Minangkabau itu hukumannya dari penjara. Tetapi kalau di Minangkabau untuk salah, hukumannya mati dan memenang. Hino ditengok orang lain. Maka kalau negara punya penjara, agama punya neraka, maka Minangkabau punya mata. Jika orang berbuat salah, setiap mata dan memandang itu akan memandang hina kita. Nah, maka itu harus hati-hati kalau di Minangkabau. Awal hari ini itu di live di YouTube ini semua. Aku di rumah juga lebih. Oke. Lanjut kita yang pertama tadi pakaian adat. Apa yang pakaian adat itu? Pakaian adat itu segala yang menutupi, segala yang membuat orang itu cantik itu pakaian. Maka awal di sini jaga baju
itu melambangkan identitas, itu melambangkan moral. Maka dia bagi. Maka ada pakaian adat. Misalnya pakaian ini mama medeko, pakaian bunda kandung medeko. Berarti pakaian itu sebagai lambang identitas dan simbol Islam. Hari Sabtu pakai baju pramuka, itu lambangnya anak pramuka. Hari Senin pakai baju merah biru, itu lambang nasionalisme SMP Indonesia di sana. Hari Kamis pakai baju batik, hari Jumat pakai baju Muslim bisa. Itu lambang dan pakaian. Tapi yang pameran adat itu apa? Paminan adat itu permainan anak negari. Mulai dari sepak tekong, kata lele, main kelereng, main apa? Main ludo, itulah modern. Ludo itulah modern. Mobile Legends itulah modern. Tapi yang klasik, yang modern dulu, yang istilahnya banyak filosofinya, itulah modern dulu. Misalnya ada tuh permainan anak negari yang barandai, musik dan lain sebagainya. Itu paminan nagari, itu paminan adat. Kemudian yang ketiga adalah yang pertama tadi ada yang pertama paminan adat, yang kedua paminan, yang ketiga bunga adat. Maka salah satu kuliner itu adalah bunga adat. Maka setiap adat itu ada komponen. Maka yang ketiga itu bunga adat. Yang dikatakan bunga adat itu segala yang menghias, segala sesuatu yang membuatnya cantik dan memiliki nilai keindahan. Maka salah satunya adalah makanan. Apa makanan daerah? Apa ciri khas daerah? Kalau manusia penghulunya, ketuanya namun ini mama. Kalau misalnya logam 71 atau ke-12, 72 atau ke-12. Tapi kalau manusia di Minangkabau, laki-laki maupun perempuan, tua, muda, ketek, maka diketuai oleh penghulu. Ini yang mama. Nah itu ketuai. Maka penghulu orang, ini yang mama. Kalau penghulunya makanan, kalau ketuanya makanan, namanya rendang. Lain tahu rendang? Nah itu penghulu makanan. Itu ketua makanan. Kalau seandainya mengadakan acara beroleh adat nikah kawin, tak ada rendang, berarti tidak memakai adat. Nah, berarti harus dipakai ketuanya. Kalau ketuanya untuk penghulunya makanan, baik roti, kue bolu, penghulunya namanya penyaram. Penyaram baik tahu? Itu ketuanya untuk snack makanan. Nah, mulai dari ada raga-raga, ada ode-ode, itu ketuanya itu penyaran. Kalau berada tidak ada penyaran di sini, nanti tidak jadi berada. Salah. Kalau penghulunya permainan negari apa kira-kira? Silek. Kalau pemain penghulu permainan itu namanya silek. Kalau orang Minang tidak pandai silek berarti kurang berada. Kurang etika dan moral. Sehingga kalau beraja adat, pembahasan itu adalah patut dan tidak patut, karena berkaitan dengan etika dan moral. Nah, itu untuk pengantar timbul saja. Pakaian adat, bunga adat dan paminan adat. Untuk perkenalkan nama Muhammad Sukri, lahir di Sudiki itu di Padang Loe, di Padang Loe, suku Melayu di bawah payung Datuk Keturunan. Apa oleh pembahasan selanjutnya? Apa makanan ciri khas daerah? Jadi yang pertama tadi karena makanan itu penghulunya adalah rendang, maka bahas rendang. Bisa perhatian? Nah, ganti-ganti ya macam. Bilang ganti ganti, bilang ganti. Tapi perangai itu tidak bisa diganti, bisa diubah. Nah, maka ganti-ganti. Jadi, nah, yang tadi dari catatan kan? Kalau tidak dicatat, dihafal saja. Kalau rasa-rasa hafal, tidak kan?
memasak. Teori memasaknya waktu ibu yang ajar. Yang kini filosofi dulu. Kalau memasak itu harus praktek. Nah, tapi kini teorinya mau pelajari. Sebagai ketua dari makanan-makanan, maka di makanan di Minangkabau ketuanya adalah rendang. Apa filosofi rendang itu? Nah, ada komponen yang ada di rendang. Yang pertama daging. Daging itu apa? Apa daging itu? Daging itu lambangnya minyak mama. Daging itu lambangnya penghulu. Minyak mama. Nah, bakok daging yang lambang penghulu. Daging itu sesuatu yang diincar orang banyak. Maka minyak mama itu dilambangkan sebagai daging di dalam rendang. Daging itu orang tampak dicari-cari orang. Daging itu contoh. Maka minyak mama itu di dalam kehidupannya sebagai itu. Maka dilambangkanlah daging itu sebagai minyak mama. Kemudian yang kedua boleh santan. Baik tahu santan? Nah, santan itu lambangnya codiak pandai. Lambangnya santan codiak pandai. Siapa itu codiak pandai itu? Orang-orang sekolah, mulai sekolah SMP, mulai sekolah SMA, mulai sekolah S1. Itu lambangnya codiak pandai. Maka santan itu dilambangkan sebagai codiak pandai. Inyo ng kemenantuan kita yang efektif. Tahu dan bona berdiri sendiri menunjukkan orang patuh. Itunya lambangnya codiak pandai santan. Kemudian ada lado. Lado itu lambangnya apa? Lado itu lambangnya ini alif ulama. Alif ulama. Bakok lado itu lambang alif ulama. Lado itu ada dua, raso je pareso. Raso lado putih, pareso lado licin. Coba lagi gigit lado itu putih. Coba dirosok lado itu licin. Maka lado itu lambangnya alif ulama. Berarti buya. Ini tuangku yang duduk di surau. Bakok lado, inyo dan mengagiatkan, aku salah. Aku betul. Itu penilaiannya di si tuangku tadi atau buya alif ulama. Alif kira-kira yang ada di rendang. Lado santan, lado daging. Bumbu itu masyarakat. Ada bumbu, ada lingkup elis kode, ada lingkup yang bagai dan bunyi bagai sorai barangkali. Itu lambangnya masyarakat umum. Itu namanya warna untuk sebuah kepemimpinan. Jadi rancangan kepemimpinan itu di masyarakat yang mengelolanya satu dulu. Pandai atau tidak penduduk mengelola masyarakat, di situlah lambang kehidupan. Secara umum itu komponen yang ada di rendang. Itu filosofi. Maka rendang pun tidak dibuat-buat saja, tetapi ada filosofi dan makna di dalam. Saya catat sampai filosofi itu. Itu dipakai di dalam kehidupan. Diulang kali ya, daging itu lambang minyak mama. Santan itu lambangnya codiak pandai. Kemudian lado itu lambangnya alif ulama. Kemudian bumbu itu lambangnya masyarakat. Itu komponen yang harus sehingga terbentuklah sebuah nagari. Teratak susun suatu nagari. Ditatak-tatak itu disusun-susun. Sakatonya waktu ada nagari. Siapa yang mengisi nagari itu? Itu minyak mama, tidak pandai, alif ulama, doang sampai masyarakat. Itu komponen. Kemudian mengacau rendang itu apa caranya? Maka di dalam ritualnya tolak kebangak raya kopi. Ditolak kebangak raya kopi. Tolak kebangak raya kopi. Itu untuk penghulu itu bermakna ini untuk mengelola anak kemenakan. Anak di mampu kemenakan di Bibia. Kurang lengkap di kota. Itu ketua. Kalau aku kacang Bibia, tempurang lengkap di kota seperti. Anak di mampu kemenakan di Bibia. Jago orang kampung tenggang dari dan sampai desa. Maka itu pituahnya Pak mengacau
gula itu. Gula ketemu daya ke tepi. Kalau mengacau kelamai, nah itu kuliner yang kedua, namanya kelamai. Tetapi yang pertama tadi mengacau itu mengibaratkan kalau dari kacau kamu oke ya. Berarti harus pandai-pandai jadi bapakku terhadap anak kemenakan. Kalau ditinggal anak kemenakan itu ancur anak gadis. Nah, itu laki-laki berlama. Nah, itu yang pertama yang namanya rendang. Nah, lain paham kira-kira? Lain paham? Nah, yang pertama itu rendang. Maka yang kedua adalah pinyaram laut kasih. Pinyaram itu kalau di daerah Bungo Satangkai makanan khusus untuk acara beradatnya makan pinyaram. Makan pinyaram itu dilambangkan dengan tandu itulah selesai. Berarti kurang itulah mengatakan tandu. Berarti kecongan itu akan terjadi. Berarti hubungan pernikahan akan dilanjutkan. Maka dilambangkan dengan ketimbang tandu. Setiap proses adat pasti makan dan makan. Kalau sudah makan, kesepakatan siap. Maka makanlah pinyaram itu. Ada jagung, ada botir, ada goreng. Nah, maka di Minangkabau penghulu makanan itu kalau snacknya istilahnya makanan kecil-kecil, makanan ketek-ketek itu pinyaram. Pinyaram itu istilahnya membuatnya itu di minyak angin. Maka hati-hati membuatnya. Kemudian botir apa? Botir itu picak tapi dilayangkan. Saya tahu botir? Itu lambangnya picak tapi dilayangkan. Kalau lemah lambangnya bunek tapi digolongkan. Jagung lambangnya duduk suram sampai duduk sama lapang-lapang. Nah, itu lambangnya jagung. Maka menyontoh lewat ke jagung. Walaupun ada duduk sampai tetapi hati lapang. Sompi lapang pikiranlah kemi juru dan datang. Di situ picuannya di dalam hari. Kemudian ada goreng pisang. Nah, goreng pisang itu istilahnya goreng itu kan dilumuri dengan topong. Berarti itu ditutup. Aku barangkali di dalam kehidupan sehari-hari air itu ditutup. Nah, jadi buka-buka. Tidak boleh kemudian. Kemudian membuat-buat. Baik, paham kira-kira filosofinya? Baik, di Google itu tidak ada, di buku tidak ada. Nah, jadi awak untuk bertanya itu harus ke nenek mama, pelaku adat tokoh masyarakat. Nah, tanya ulah di orang dari rumah masing-masing, pasti tahu. Kemudian selanjutnya kalamai. Apa artinya kalamai itu? Ada 3 filosofinya kalamai itu. Nah, yang pertama berasal dari kata kala dan mai. Kala itu, kalanya itu, kala katanya cek, mai cek. Mai itu apa? Kurang gaya di Minangkabau itu apa ya? Pemamai. Jadi kala mai itu sesuatu yang mengobek amai-amai. Jadi orang obek kalama itu tak obek, tidak bisa pindah-pindah dari kalama itu. Maka dia nama kalama. Inyo mengalah amai-amai. Jadi tak obek, tidak bisa ditinggal kalama itu. Baik Pak. Yang pertama kalama, mengalah. Dan kedua filosofinya kalama itu adalah berasal dari bulo amai. Bulo mai. Jadi komponen kalama itu kan ada soka. Jadi itu bulo soka. Maka bulo itu tambah jo amai. Yang membuat kalama itu kan amai-amai, amat-amat. Maka jadilah nama bulo amai. Jadi ini kini kalamai, galamai. Yang ketiga filosofinya adalah ada sejarahnya. Ketika itu orang ko anak-anak ko sedang mengacau-ngacau kuali. Di dalam kualinya itu ada soka, ada kuluk, ada santan. Ada goreng, ada kuluk,
ada sokan, maka itu dikacau-kacau. Sedang mengacau di atas kuali itu, terjatuh tumpunya cip. Dia mengacau itu oleh kuali itu. Maka kurang heboh segala kurang yang lewat di situ ribut aja, heboh nih. Kalang mai. Supaya yang jatuh kuali itu dikalang, dicari batu. Kalang mai. Itulah namanya kalang. Dengan proses sejarah itu, filosofi itu, itulah jadilah namanya kalang mai kecil, galang mai kecil. Maka Payakumbuh 50 kota itu sebagai kota di Kalamai. Kota di Bosnia boleh rendah. Yang harus tahu tetap itu. Maka setelah itu digodok ke sado itu dimasukkan dalam kuali, maka dikacau-kacau. Kalau udah dikacau, kalau dikacaunya baru mantap. Maka tulah atau ngari ke tepi. Nah itu sudah selesai. Maka pandai-pandai lawan di dalam negara ini. Nah itulah maknanya di dalam Kalamai. Kemudian yang bisa kita buat, yang bisa kita jual, itulah yang Kalamai, aji, boleh rendang. Nah itu dibuat, dijual. Itu bernilai tinggi. Maka awak dan lain di situ beraja lah di dalam masing-masing. Dibuat itu dijual. Kalau tidak jadi sarjana, tidak jadi guru, menggali Kalamai yang di situ di Jakarta. Kalau di situ banyak orang pandai. Kalau di Jakarta. Kemudian itu bisa kemas dengan baik, diambil legal dengan baik, dibuat karena cita rasa yang tinggi, maka dijual. Ini itu untuk menjual sangat mudah. Ada media online, ada Shopee, gue akun Shopee di post makanan dijual. Begitu orang ini untuk menggaleng. Maka harus menguasai pasar-pasar itu. Nah, supaya jangan ketinggalan. Barangkali itu dapat disampaikan. Seandainya dengan salah tidak terletak pada topiknya, boleh lain dan daripada itu di badan diri yang berpikir bahwa orang baru balaya ke tengah sampai dari gelombang balaya menepi dari ketuai antai seberdua tay lakukan positawa cacah yang terlantai dan manusia bersifat gawa kalau lawan semua di bawah anak semua kita tadi kok gawa minta ditimbang bodoh semua di awal kalau bosan kata dan murid penggunaan sabwa nyampak kepakan keluarga dan tidak malu ketumpah bagian arang tercuri pada yang guru kabar itu kepada loe. Kepakan keluarga minang benar dari bocah timbang dari petinggi sonang. Mendaki banyak kabut menurun ke marapak perut yang sering dua kosong menguatkan dan banyak. Lainan daripada itu cupak kono gantang balanjung sukatan tenang minangkabau jauh maksud bahagian kuah jadi aku dalam waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari orang? Secara umum itu kalau pertanyaan mungkin